Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma akrim warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma ansur warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma dha' warham ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, semangat, selesai hilang suaranya. Tolong dilengkapi Mas, diteruskan Mas. Jangan hanya sholawat, kalau bisa dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ayo semua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Ayo Mas teruskan. Seluruh Al-Baqarah ya Mas. Saya itu sebenarnya cuman pengen deket aja ke sini. Jadi saya bingung kalau mau disuruh ngomong apa. Gini aja. Urun rembuk dalam hal gagasan, urun rembuk dalam hal pemikiran. Banyak ulama yang mengatakan bahwa Islam itu telah sempurna. Ya, salah seorang desainer, saya nggak tahu negaranya mana, orangnya orang apa gitu, namanya siapa saya lupa. Cuman dia mengatakan bahwa apabila sebuah desain sudah dikatakan sempurna, itu bukan berarti tidak bisa ditambahkan apalagi, namun justru tidak bisa dikurangi dari desain tersebut. Makanya saya urun rembuk bahwa kesempurnaan Islam adalah bukannya Islam itu tidak bisa ditambah, bukan, tetapi Islam sudah tidak bisa dikurangi, namun bisa ditambah ketika istilah busana itu nempel gitu, budayanya nempel, keseniannya nempel sama bajunya, perkataannya nempel sama bajunya, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, panjenengan tadi mengatakan cari unsur agama di lagu-lagu tersebut gitu. Saya langsung kepikiran pas lagu Inggris itu, artinya opo, langsung kepikiran saya, oh mungkin ini salah satu kata-kata utlubul ilma walau bisin. Kalau itu kan Cina, mungkin ini utlubul ilma walau bil Inggris kayak. Jadi biar biar kita paham bahasa Inggris. Itu salah satu perintah agama bahwa kita harus paham bahasa Inggris gitu. Itu yang bisa saya pahami dari lagu-lagu tersebut. Untuk pertanyaannya, saya pernah membaca bahwa para ulama-ulama di Indonesia itu, khususnya tanah Jawa, mereka tuh banyak yang kayaknya nyeleneh dalam artian syariatnya rapatnya ya begitulah. Tapi kalau Arab itu walinya kok senengnya nangis, terus senengnya kok teriak-teriak nang tengah gunung, tengah sawah. Nah, menurut panjenengan itu gara-gara apa itu? Kenapa kok wali Indonesia sama wali Arab itu berbeda gitu dalam cara pandang beragama begitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi, Islam tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Pertanyaan Anda apa soal Islam itu? Urun saja apa bertanya? Oke. Ada masalah apa dengan Islam sehingga Anda urun tentang Islam? Alhamdulillah, tadi jenengan mengatakan bukan hanya pertanyaan sih, boleh pernyataan begitu. Jadi saya ya ngomong-ngomong baiklah begitu. Kalau masalah yang bermasalah saya mungkin bukan Islamnya. Karena Islam itu tidak ada masalah dan tidak akan pernah punya masalah, dan dia tidak menanggung masalah apa-apa. Wong Islam itu nilai kok. Yang jadi masalah itu kan kita, kan gitu. Jadi yang kita pelajari itu diri kita. Kalau Islamnya sudah tidak ada masalah, Islam itu tidak masuk neraka, tidak masuk surga, gitu. Islam itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu kita. Tadi awal saya tanya, subjeknya itu siapa? Kita.
Dari kita ini subjeknya apa? Akal dan hati, kan gitu. Nah, akal kita, hati kita ini yang ada masalah sekarang. Bahkan sekarang ini kita agak gagal akal ini di Indonesia ini. Dalam banyak hal, dalam politik, pembangunan segala macam agak gagal akal. Kalau Islamnya tidak ada masalah, Islam sudah beres. Dan Islam itu tidak punya masalah gitu loh. Kita yang setengah mati mengislamkan diri kita gitu ya. Yang kedua tadi soal yang terakhir itu, yang kedua Mas, yang kedua Injilis. Mas, apa gini, kalau ada angin bertiup itu masa Anda tidak ingat Allah? Apakah Anda butuh angin tuh ngomong, hei aku angin gitu? Anda apa Anda selalu melalui kata untuk ketemu dengan Allah? Kenapa Anda pikir kalau bunyi ini ciptaan siapa ini kok ada bunyi? Ya, Mas Ijit, Mas Joko, jaluk mikrofon. Coba, ini logam. Ya, tes. Oke. Ini supaya Anda kalau mendengar musik bukan mendengar kata. Kalau Anda cari kata, browsing atau minta syairnya, gitu loh. Kalau Anda mendengar musik, begitu banyak unsur-unsur yang bisa kita syukuri. Coba, luang itu dulu di dalam tanah, kemudian diambil jadi besi, terus kita gosok, kita potong-potong. Ini yang motong gamelannya itu Pak Gianto yang sebelah kiri itu dia yang motong, dia yang bikin nada. Nah, nada itu sendiri kan, ya Allah indah banget Allah itu. Kalau di India begini, kalau orang Jawa begini, orang Sunda begitu. Coba aku, Kiai Kanjeng standby. Semua. Standby. Mas Joko, ini gamelan apa namanya? Ini gamelan Jawa, apa gamelan Sunda, apa Bali, apa Barat, apa Arab? Ini gamelan Kiai Kanjeng yang dirumuskan oleh Pak Nevi Budianto yang kebetulan beliau hari ini tidak rawuh, tidak berangkat. Kemudian ini bukan selindro, bukan pelok, tetapi bisa nyelindro, bisa melok, bisa barat, bisa ngarabik, bisa nyina, bisa nyundo. Kalau Anda mengenali musik sehingga Anda mensyukurinya, maka Anda pasti akan cari selindro itu apa, pelok itu apa. Kalau Arab kan ada kiro asap, ada itu bukan Jawa, itu Arab. Salah satu dari sekian banyak notasi Arab. Kalau selindro misalnya leri ler tandure wosu, itu selindro. Kalau pelok gimana Mas? Ler iler tandure wosu milir miring itu pelok. Saya itu enggak perlu kata-kata kalau dengerin musik. Aku itu mendengar halilintar itu apa yang langsung masuk ke benak kita apa? Kekuasaan Allah, kedahsyatan Allah. Jadi semua itu kepentingan adanya apa saja itu hanya untuk satu, yaitu supaya kita ingat Allah. Itu dok. Untuk apa kamu kawin tapi tidak ingat Allah? Mending tidak kawin tapi ingat Allah, kan begitu. Tapi aku tahu jawaban mereka yang baik adalah ya kawin ya ingat Allah. Arek-arek yang menunggu. Gitu ya Mas ya. Jadi kamu pikir Mas Doni yang nyanyi ngerti artinya? Nggak ngerti juga dia. Dan tidak perlu ngerti, untuk apa ngerti? Enak aja. Emang berapa persen orang Islam yang kalau membaca Quran dia tahu artinya? Saya tanya, hafidul Quran, hufadul Quran, anak-anak, orang-orang yang hafal Quran, ketika membaca dia ngerti artinya enggak? Jadi jangan sok cari kata dan arti, Pak. Gitu. Loh Mas, penting untuk mengerti artinya, tapi itu kalau Anda tidak mengerti, tidak mengurangi hubungan kita dengan Allah. Kamu itu cewek cantik. Cantik gimana? Bisa jelasin kamu? Lah nggak bisa toh.
Terus pokoknya cantik. Enggak, gini loh. Seperti gimana? Cantik bagaimana? Bisa kamu jelasin? Kan nggak bisa. Jadi kamu paham nggak sama cantik tadi? Kan enggak toh? Jawabannya pokoknya lihat sendiri, ya kan gitu kan? Jadi Anda jangan terlalu kognitif, jangan terlalu literer. Nanti Anda kehilangan keluasan dunia gitu ya Mas ya. Kalau soal wali tadi aku nggak ngerti. Wali Jawa sama wali Arab tadi, saya juga belum pernah ketemu wali Arab teriak-teriak, belum pernah. Dan aku yang jenenge wali ku apa ya gak ero aku gitu ya. Kalau saya bilang, saya jawab, berarti Anda akan menyimpulkan, oh Cak Nun wali. Karena rumusnya la yariful wali ilal wali. Kalau saya menjawab, berarti nanti Anda akan menuduh saya wali. Kan begitu kan? Gitu. Terus Anda meneruskan dalam hati, berarti aku ya wali. Kan gitu kan? Terus nanti hatimu dewe. Ini dialog antar wali. Ya. Coba aku jaluk coba. Ini beberapa contoh aja Mas ya, untuk supaya Anda bersyukur aja, bukan soal Kiai Kanjeng anti kebesaran, Kiai Kanjeng tidak mencari kehebatan, Kiai Kanjeng takut kepada kedahsyatan. Kiai Kanjeng itu cuma melayani sebisa-bisa, apa saja, siapa saja di depannya, itu toh. Jadi tidak ada hebat-hebat, gak ono kebesaran, Allahu Akbar, selain Allah tidak akbar, kan begitu kan? La haula wala quwata illa billahil azim. Semua kekuatan, semua kekuasaan hanya milik Allah. Kita cuman diciprati dan dipinjamin. Maka kita tidak akan mengejar kebesaran, kita tidak akan mengejar kehebatan-kehebatan. Kita setia aja kepada Allah, setia kepada sunnahnya, setia kepada syariahnya. Coba sekarang, coba Sunda. Pak Is. Yuk, ayo. Coba. Ini gamelan Kiai Kanjeng tapi mencoba merespon lagu Sunda upamanya. Ini contoh aja untuk bersyukur. Dan beliau tadi mengatakan, beliau kalau wiritan mendengar musik itu bisa sampai nangis. Anda kalau cari musik, pertimbangannya apa? Sebentar, pertimbangannya apa? Kok kamu milih musik A apa B apa C, itu pertimbangannya apa? Apa pertimbangan nilainya apa? Seneng gak seneng? Kalau saya punya pertimbangan sendiri, saya hanya mendengarkan musik yang menghimpun tenaga hidup saya. Kalau musik itu membuat saya lemah, saya tidak mau. Jadi saya mendengarkan musik, saya pilih yang kalau saya mendengarkannya saya menjadi kuat, saya menjadi hatinya menjadi utuh, ya, semangat spiritual saya menjadi meluap-luap. Dan saya pleng situ rasanya pleng gitu. Maka saya milih Umi Kulsum, salah satunya, karena dia menghimpun tenaga, gitu ya. Tidak ada proporsi yang tepat untuk ngomong rasialisme, untuk ngomong pribumi, non pribumi. Itu kita menjadi kacau sekarang. Misalnya teman-teman di Jakarta kan bingung, kalau tidak milih Ahok katanya anti Cina, tapi kalau milih Ahok tidak disebut pro Cina. Kan gitu. Coba pikir, nek anti Ahok jare, nek orang milih Ahok jare anti Cina, nek milih Ahok ora disebut pro Cina. Loh, iki ngene-ngene iki akan jadi masalah kalau kita tidak hati-hati. Dan itu PR Anda ketika nanti Anda menjadi pemimpin di Indonesia. Kita sekarang sedang muluk-muluk orang karu-karuan. Dan saya, teman-teman sekalian, jangan pernah mengatakan saya tidak mencintai Indonesia. Ya, sampai hari ini saya menemani rakyatnya, kabupaten ke bawah saya temani, tapi kalau ke atas saya lihat-lihat dulu, kalau mereka memang membutuhkan saya akan bantu, tapi kalau mereka tidak minta tolong dan tidak merasa ada masalah, maksud saya akan nyerotong datang untuk sok-sok akan membantu. Jadi kalau ke sini tidak ada masalah, tapi kalau ke atas nanti dulu. Kalau kabupaten ke bawah, bupati ke bawah tak temenin, tapi kalau Pak Gubernur ke atas nanti dululah. Kita orang kecil saja dulu, karena di atas sedang ada masalah luar biasa. Di sini tidak ada masalah, di sini tidak ada masalah. Apalagi ketua demanya bisa nyanyi, tidak ada masalah. Oke. Sekarang saya mohon diteruskan, tapi nanti kita selingi lagi Kiai Kanjeng ini, teman-teman sekalian. Saya mohon doa. Ini pimpinannya namanya Pak Nevi Budianto yang seharusnya duduk di belakang sini nih. Nah, istrinya barusan operasi kanker serius
di rahimnya dan di seluruh perutnya. Jadi operasi besar-besaran sehingga beliau harus menemani istrinya. Terus vokalis utama Kiai Kanjeng Mas Zainul Arifin yang suaranya luar biasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Islamianto yang juga suaranya bagus, itu istrinya dipanggil oleh Allah 50 hari yang lalu dan sekarang masih harus menemani anaknya kecil di rumah. Tinggal terus Mbak Nia sama Mbak Yuli, kemarin kan kita keliling Jawa Timur 8 hari nonstop, ditambah saya 1 hari di Jakarta, terus ditambah Kiai Kanjeng juga 1 hari kemarin di Sleman ya, di PPPG. Jadi Mbak Nia sama Mbak Yuli undi anak telu, undi anak papat, kan ora iso saka Mojokerto dikongkon rene. Jadi akhirnya hanya ada Mas Imam sama Mas Doni. Maka sekarang saya akan minta yang nyanyi jangan vokalis Kiai Kanjeng tapi manajer Kiai Kanjeng, tak suruh nyanyi. Jadi nanti dulu Mas Alis tenang dulu, 1-2 pertanyaan dulu, baru nanti Mas Ali merunding akan menyanyikan lagu apa. Gitu loh. Jadi di Kiai Kanjeng itu manajernya aja bisa nyanyi. Itu ibarat sayur bung gitu. Ngerti bung? Bung isih bung wae penake kaya ngono, apa meneh pring gitu kan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya boleh salim dulu sama Mbah Cak Nun? Boleh? Salim, saya bisa, biar tidak ada tirai yang membatasi kita di panggung yang mesra ini. Sebelumnya maaf, saya ini basicnya backers atau seniman modifikasi motor. Di sini bicara soal modifikasi motor dan juga modifikasi tentang hukum Allah. Yang isunya modifikasi motor itu kena denda berapa juta itu, maaf Pak Polisi ya. Dan juga isunya seperti itu, modifikasi motor kena denda. Padahal itu kan motor saya sendiri kok kena denda gitu loh ya. Ya nanti kita ucapkan selamat datang kepada beliau tadi, soalnya waktu awal tidak ada, dan kita senang sekali ada beliau di sini sehingga kita komprehensif lah. Apa saja itu merupakan masalah bersama. Kalau ada lubang-lubang kita tambal bareng-bareng. Nah, sekarang sudah ada langsung Pak pertanyaan mengenai modifikasi motor. Mbah. Boleh saya sebutnya Mbah saja ya? Soalnya banyak kata-kata yang mau masuk dalam jiwa saya, nguturi lah. Itu hukum manusia dan hukum Allah itu jelas beda. Hukumnya Allah itu pasti, hukum manusia itu isu. Saya ini orang Islam di KTP, dan juga Islam menurut orang tua saya inut Islam. Islame tak mantep kenyong koyo opo Islame, aku bingung. Sempet ngapunten bahasane Jawa ya. Islame aku tak intine aku Islam golek selamat ngono wae lah. Lah dalam pencarian sebuah jati diri, kecintaan kepada Tuhan, Tuhan itu maha suci, tidak seperti makhluknya seperti itu. Kemarin di Rajaban aku kata-kata itu seperti dapat di Rajaban, subhanallahillah, seperti itu, maha suci, tidak seperti makhluknya. Lah di sini saya menggali sholat saya dan juga ibadah saya, menemukan Tuhan saya, pangeran saya. Yang jelas saya Tuhannya ya itu, saya nggak menganggap yang itu yang ada di mana-mana itu bukan Tuhan. Itu anggaplah itu kepercayaan orang lain. Saya pangeran saya itu seperti apa? Kadang saya tidak menempat, tidak ya semacam itulah, tidak menemukan kecintaan, hingga saya belajar dalam mencintai Tuhan, melakukan sebuah ritual itu demi mencari kecintaan saya kepada pangeran saya. Belum juga mendapatkan kecintaan saya, paling nyong ngakoni isi alam semesta iki ya ciptaane pangerane nyong wis gitu. Lah pertanyaane nyong, Islame nyong sing golek slamet kaya ngene tok ki diridhoi karoan Kanjeng Nabi apa ora Mbah? Kaya ngono. Oke, nanti saya WA Kanjeng Nabi sendiri ya. Tepuk tangan untuk tepuk tangan. Dari mana Mas? Oh ya, nama saya Ahli Sultan. Facebooknya Ahli Sultan Alidia. Yeah. Boleh berteman. Oke. Saya dari Pekalongan Jenggot tepatnya. Oke. Sip. Oke, nanti kita respon, bukan jawab. Kalau jawab itu milik Allah, tapi kalau respon bisa benar bisa salah ya. Dan jangan mencari kebenaran mutlak
dari yang selain Allah. Jadi nek aku jawab ki yo mungkin iya mungkin ora lah. Dadi kowe santai-santai wae gitu Oh, ya. iya. Sing penting motormu urusan sik karo Pak Polisi ya. Nyong ngapunten lho ki mbah ora iso basa Pekalongan adoh di Jogja, adoh di Solo, adoh di Tidak ada Cirebon. masalah. Enggak masalah karena hatimu tulus. Nggih, Ya. insyaallah. Ya, oke. Oke, berikutnya. Pertanyaan kita selesaikan, nanti jawabannya setelah lagunya Mas Ale. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karnoto, pekerjaan saya tukang tempe. Saya nyarong kampung. Yang saya mau tanyakan, saya kan hobi cium tangan kiai. Dan ini maaf ibu maaf, ini sudah saya rangkum tapi menurut versi saya. Maaf ibu maaf, pertanyaan saya mau minta bahasa batin saja. Saya mau minta dipeluk, gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hakikatnya saya sudah senantiasa mengontrak diri saya untuk mencintai, memeluk dan memaafkan siapapun saja. Jadi kue upama kue sesuk nggawe kesalahan nang aku, saiki wis tak ngapura. Lho kurang piye kuwi? Jadi lebih dari sekedar pelukan. Cuma kalau mau pelukan fisik ya nantilah. Oke. Ya. Maaf secara formal itu. Oke, ya, permisi. ya. Soalnya kan- Nanti Mas, ya. ya, sip. Jangan khawatir. Oke, masih ada berikutnya? Oh, masih ada ya. Fadhal Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran ala waktukum ya ustaji. Sa as'alukum ani soal. Apa nanti lah. Hunaka fi mahadi maudud al-ustad yaqul annal gina haramu haram halalu halal. Assalamualaikum. Maksud dari annal gina halalu halal, haramu haram itu apa? Cak. Yang kedua, Maratan ukhra. naam. Mada soal maratan ukhra anil halal wal haram mada. Fil mahadi hunaka anal ustad yaqulu anal gina Ustad anal ustaji mahadikum ya fil mahadi Nah. yaqulu annal gina huwa gina al gina'u kekayaan. gina. Oh, seni. Naam. Oke. Annal gina huwa haramu haram halalu halal. Haramu haram halalu halal. Menurut Ca Nun, It kaifal murad ya halalul halal wa haramul haram ma makna. anal hukmul gina huwa haramu haram halalu halal. Qala al-ustaji. Maksudnya hukum gina itu sebenarnya haram atau halal seperti itu. Yang kedua, sami itu annal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi du'aihi Allahumma ahyini miskinan wa atmitni miskinan wasurni fi jumratil masakin. Di sini banyak kemungkinan orang yang memikirkan seperti apa sih miskin yang sebenarnya di dalam doa Rasulullah ini yang diriwayatkan oleh Bukhari. Syukron. Syukron ya. Nggak usah saya jelaskan, memang sengaja Anda harus bisa mencari ilmu dari sesuatu yang tidak bisa Anda pahami. Ilmu itu tidak hanya datang dari sesuatu yang Anda paham. Ilmu juga bisa datang kepada Anda melalui sesuatu yang Anda tidak paham. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Gitu ya, ya ta? Jadi tidak selalu paham. Orang itu kadang-kadang perlu tidak tahu, tidak hanya selalu perlu tahu. Dan nanti Anda akan tahu. Kalau Anda sampai tahu semua, nanti Anda bunuh diri. Ada beberapa hal yang Anda tidak perlu tahu sama sekali, gitu ya. Makanya ini tidak saya terjemahkan, gitu kan? Itu karena saya sendiri tidak paham-paham amat. Oke, al-istimrar, man. Khalas? Khalas, oke. Al-an Mas Ale sayughni madza? Madza? Ayyughna gini, kalau ada orang bahasa Arab, Anda teriak aja Sadaqallahul Adzim.
itu itu pengalaman Kiai Kanjeng 3 minggu di Mesir ya. Wis pokoknya kan sing iso cara Arab, tapi belajar kata-kata beberapa nek nang toko, nang warung, ketemu wong di pasar itu pokoknya naam la kam beberapa sapi turute. Terus kalau agak panjang sedikit itu kan mereka di sana nggak paham bahasa Arab Fusha, mereka umumnya pakai bahasa Arab Amiyah, jadi Arab Betawen, Arab pasar gitu ya. Termasuk Raja Arab Saudi itu bisanya Arab pasar, tidak bisa Arab Fusha gitu ya. Jadi kalau Kiai Kanjeng ngomong bahasa Arab 1 kata 2 kata, yang punya toko menjawab Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi masalah besar dalam hidup. Menghadapi masalah besar dalam hidup tentu bisa sangat menantang dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita, baik secara emosional, fisik maupun mental. Namun, ada beberapa cara untuk menghadapinya dengan lebih baik dan mengurangi beban yang kita rasakan. Berikut beberapa langkah yang bisa mengurangi masalah besar dalam hidup. Yang pertama, penerimaan, yaitu menerima kenyataan bahwa masalah tersebut ada. Terkadang kita cenderung menolak kenyataan atau merasa marah atas keadaan. Tetapi penerimaan adalah langkah penting untuk bisa bergerak maju. Cobalah untuk tidak terjebak dalam perasaan negatif dan lihat masalah sebagai bagian dari hidup yang dapat kita kelola, bukan hal yang harus dihindari. Yang kedua, tetap tenang dan fokus. Cobalah untuk tetap tenang, luangkan waktu sejenak untuk menarik nafas dalam-dalam atau melakukan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga. Dengan ketenangan, kita akan lebih mudah berpikir jernih dan mencari solusi yang efektif. Yang ketiga, bagi masalah menjadi bagian kecil. Yang keempat, cari dukungan, tidak perlu menghadapinya sendirian. Berbicaralah dengan orang yang Anda percayai. Terkadang berbagai perasaan atau mendapatkan perspektif lain bisa memberi kita kejelasan dan rasa dukungan yang sangat dibutuhkan. Yang kelima, bersikap positif. Yang keenam, tentukan prioritas. Yang ketujuh, ambil tindakan yang realistis. Dan kedelapan, jaga kesehatan fisik dan mental. Yang kesembilan, berikan waktu untuk diri sendiri dan percaya bahwa masalah akan terlewati. Dengan langkah-langkah tersebut, kita bisa lebih siap untuk mengatasi tantangan yang ada, meskipun tentu saja setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapinya. Apapun yang Anda hadapi, yang terpenting adalah menjaga keberanian untuk terus berjuang meski langkah-langkah kecil. Untuk memberikan solusi yang lebih spesifik, akan lebih mudah jika kita tahu jenis masalah besar yang sedang kita hadapi. Namun, jika kita berbicara secara umum, kami akan memberikan solusi yang dapat diterapkan untuk berbagai situasi besar atau tantangan hidup, baik itu masalah pribadi, pekerjaan, hubungan, atau kesehatan. Berikut adalah solusi langkah demi langkah untuk mengatasi masalah besar dalam hidup. Yang pertama, identifikasi masalah secara jelas. Yang kedua, pahami emosi yang terlibat. Saat menghadapi masalah besar, perasaan seperti cemas, marah, atau kecewa bisa muncul. Ini adalah hal yang normal. Tetapi penting untuk mengenali dan mengelola emosi tersebut. Mari cobalah untuk berbicara dengan seseorang yang Anda percayai atau gunakan teknik seperti meditasi untuk meredakan ketegangan emosional.
Yang ketiga, pecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Fokus pada langkah pertama yang bisa dilakukan, lalu langkah kedua, dan seterusnya. Yang keempat, tentukan tujuan yang jelas. Setelah memahami masalah dan emosi yang terlibat, buatlah tujuan yang jelas dan realistis. Solusinya, jika masalah Anda berkaitan dengan keuangan, tujuan pertama bisa berupa mengatur anggaran bulanan atau mencari sumber pendapatan tambahan. Jika masalah adalah hubungan, tujuan Anda bisa mulai dengan komunikasi yang lebih terbuka dengan pasangan atau keluarga. Yang kelima, ambil tindakan yang kecil namun konsisten. Mengambil tindakan bahkan yang kecil sekalipun lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Setiap langkah kecil akan memberi Anda rasa pencapaian dan memperbaiki situasi. Kemudian yang keenam, mencari bantuan atau dukungan profesional. Masalah besar bisa terlalui untuk dihadapi sendiri, mencari dukungan bisa menjadi lebih penting. Yang ketujuh, lakukan evaluasi berkala. Setelah mengambil beberapa langkah, lakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana kemajuan Anda. Ini akan membantu Anda mengetahui apakah Anda berada di jalur yang benar atau perlu menyesuaikan strategi. Dan yang keenam, jaga keseimbangan hidup. Dan kesembilan, tetap fleksibel dan terbuka pada perubahan. Kemudian, percaya bahwa waktu bisa menyembuhkan. Ingatlah bahwa setiap masalah besar seiring waktu akan menemukan titik terang. Mungkin tidak akan cepat, tetapi dengan ketekunan dan kesabaran, Anda akan mampu menghadapinya. Solusinya, beri waktu bagi diri Anda untuk tumbuh dan belajar dari pengalaman. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika solusi tidak langsung terlihat. Setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah kemajuan. Setiap masalah besar memiliki penyelesaian, meskipun kadang prosesnya tidak mudah. Dengan mendekatkan pada pendekatan yang terstruktur, kesabaran dan dukungan yang tepat, Anda bisa mengatasi tantangan tersebut. Semoga solusi-solusi tersebut dapat membantu Anda merencanakan langkah-langkah menuju penyelesaian masalah yang sedang Anda hadapi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.